Ya pemirsa, adanya komunitas yang bernama MMM atau Manusia Membantu Manusia, namun memiliki agenda wajib perputaran uang di antara para pemberinya. Iya, menolak dikatakan sebagai investasi gaya baru, permainan keuangan atau arisan berantai, walau faktanya memberikan keuntungan 30% dari modal awal. Ya, kira-kira seperti apa MMM ini dan bagaimana pemerintah menyikapinya? Kita lihat. Manusia bekerja untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam pekerjaan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk melakukan investasi demi masa depan yang lebih baik. Namun, telah muncul semacam investasi yang mulai menjamur di masyarakat, terutama di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah MMM, atau diartikan sebagai manusia membantu manusia. MMM menolak dikatakan sebagai bagian dari investasi gaya baru, arisan berantai, permainan keuangan, atau lembaga jasa keuangan. Padahal ada aktivitas keuangan yang beredar di anggota member dengan imbalan 30% dari nominal awal tanpa melakukan pekerjaan apapun. MMM adalah komunitas sosial, di mana tujuannya adalah saling membantu sesama manusia. Terutama MMM Indonesia itu membantu sesama manusia, sesama member-member di Indonesia. Membentuk suatu komunitas, di mana komunitas itu manusia membantu manusia, di mana saling memutarkan uang-uang bebas, uang-uang yang mereka miliki di tabungan masing-masing untuk membantu mensejahterakan sesama. Sistem cara kerjanya bagaimana? Jadi kita bisa saya juga tambahkan, MMM itu adalah bukan investasi, bukan perusahaan, bukan bank. Kami tidak ada hubungan seperti itu. Jadi MMM ini bergeraknya adalah setiap member mendaftarkan diri, lalu menyatakan berapa banyak yang dia mau membantu sesama. MMM itu bukan investasi, MMM itu adalah komunitas saling membantu. Kita harus rela. Prinsipnya adalah jaim. J-nya adalah harus jujur, amanah, I-nya ikhlas, M-nya saling membantu. Jadi kita merelakan uang kita untuk diberikan kepada orang lain tanpa jaminan apapun. Nah, namun dari sistem memberikan suatu reward karena kita sudah mengikuti MMM ini, diberikan reward 30%. Jadi kembali lagi bahwa 30% itu bukan seperti investasi. Jadi inilah hadiah. Hadiah yang diberikan karena kita sudah bergabung di dalam sistem. Menggiurkan, namun patut dicermati dan Anda patut waspada. Pemerintah ternyata sudah mengendus keberadaan MMM yang didirikan sejak November 2012 lalu, namun tidak bisa berbuat banyak. MMM terbukti tidak terdaftar dalam lembaga jasa keuangan alias tidak berpayung hukum untuk melindungi anggota komunitasnya dari penyalahgunaan keuangan. Dia tidak mendapatkan izin dari OJK, dia bukan lembaga jasa keuangan, jadi memang harus hati-hati. Apalagi kan salah satu ciri-cirinya adalah memberikan imbal hasil yang di luar kewajaran ya, karena kalau tidak salah itu sampai dengan 30% per bulan, luar biasa tingginya kan. Sekarang yang kita lakukan adalah menghimbau kepada masyarakat supaya hati-hati. Walau baru berdiri seumur jagung dari November 2012, namun MMM mengaku memiliki member 3 juta anggota di tubuh komunitasnya. Diduga keuntungan sebanyak 30% dari dana awal yang disalurkan member akan terakumulasi sebulan sesudahnya menjadi daya tarik member berada dalam komunitas MMM. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap investasi dalam bentuk apapun, termasuk keberadaan MMM. Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan milik pemerintah telah menerima 126 informasi, aduan, dan pertanyaan masyarakat perihal keberadaan MMM. Mengingatkan kepada masyarakat, kalau ada tawaran itu harus ditanyakan dulu apa punya izin atau tidak. Kalau izinnya itu bukan dari OJK, berarti itu bukan lembaga jasa keuangan, dan harus berhati-hati karena berarti tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang mengawasi produknya. Ini harus, karena sudah banyak sekali korban dari kegiatan semacam ini. Kita di Financial Customer Care, di kontak center kita itu sudah terima
ini nih tadi yang di internet itu udah 126 berupa informasi, pertanyaan maupun aduan. Jadi kalau pertanyaan itu mereka menanyakan ini sah atau tidak dan akan dapat izin dari OJK atau tidak. Memang sudah seyogyanya manusia dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bekerja. Tawaran menggiurkan untuk menghasilkan uang secara singkat patut dicermati agar tidak menjadi korban dari penyalahgunaan keuangan. Tim TV One mengabarkan. MMM belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan, namun telah mengumpulkan sekitar 3 juta nasabah. Kabar selengkapnya sesaat lagi. Nutrif Beneko bantu turunkan kolesterol. Plan stanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Beneko, cara enak turunkan kolesterol. Dulu saya pikir semua susu isinya sama. Ternyata susu Z beda. Nggak cuma tinggi kalsium, tapi juga kolin, probiotik, omega 3 dan 6, serta nutrisi penting lainnya. Beda nutrisinya, beda prestasinya. Susu Z. Cinderella ditinggalkan untuk bersihkan semua bagian rumah. Tapi ia punya Sif Spray serbaguna baru. Angkat lemak di kompor, noda lengket di keramik, dan bisa sabun di bak mandi. Berkat Sif, dia bisa ke pesta dansa. Sif Spray serbaguna baru, selalu berakhir indah di mana saja. Rasakan kemurnian Bear Brand. Nestle, good food, good life. Anak bisa terkena kuman penyebab penyakit di mana saja. Jangan khawatir. Baru Dettol tisu basah antibakteri membunuh 99% kuman. Kulit bebas kuman dan segar dimanapun, kapanpun. Dettol melindungi. Cappuccino, terobosan rasa baru, sensasi kemewahan Italia. Karena hidup banyak rasa, Kopi Good Day punya sensasi rasa white cappuccino untuk harimu. Siap? Mulai! Hah? Baru Mini Oreo. Langsung ya, langsung seru. Berawal dari usaha jual beli elektronik di Rusia, MMM banting setir ke usaha skema piramid yang terkenal dengan nama skema Ponzi atau sebuah usaha mengumpulkan dana dengan iming-iming profit yang tinggi. Ya, di Indonesia, MMM belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan, namun telah mengumpulkan sekitar 3 juta nasabah. MMM awalnya merupakan usaha jual beli elektronik di Rusia. 3 huruf M berasal dari nama keluarga pendirinya, Sergei Mavrodi, Yashavlav Mavrodi, dan Olga Melnikova.
Pada Februari 1994, MMM banting setir ke usaha skema piramid yang terkenal dengan nama skema Ponzi. Sebuah usaha mengumpulkan dana dengan iming-iming profit tinggi. Namun, baru berjalan beberapa bulan, usaha ini ditutup oleh pemerintah Rusia. Mavrodi sempat dipenjara selama 4 tahun atas tuduhan penggelapan pajak. Uang akan berputar bersama partisipan, jadi mereka Sergei Lavrov sendiri tidak mengambil uang tersebut karena memang dia sama sekali sudah tidak membutuhkan uang karena dia tetap masuk salah satu orang kaya di Rusia. Nah, kemudian berita-berita bahwa dia pernah ditangkap, pernah masuk penjara itu benar. Jadi yang menangkap itu adalah pemerintah di sana karena sistemnya itu bertentangan dengan sistem keuangan negara waktu itu. Jadi mereka sempat ditangkap. Tapi kalau menurut saya, semua orang yang ditangkap itu bukan berarti orang kriminal. Dalam sejarahnya, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi itu membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Namun, latar belakang yang tidak mulus rupanya tidak membendung perluasan MMM ke negara lain. Di Indonesia misalnya, meski belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sejak berdiri November 2012, MMM Indonesia telah mengumpulkan sekitar 3 juta nasabah. Pertanyaan pun muncul, tidak adakah kekhawatiran dari para nasabah hingga berani menanamkan hingga jutaan rupiah pada MMM ini? Awalnya ini bukan investasi. Ini ada ini apa namanya, grup komunitas ya. Diajak temen. Pertama sih karena saya juga memang orang multi level, pertama nggak percaya gitu. Tapi setelah saya udah masuk, saya pelajari, saya konsisten di sini. Saya tidak ada khawatir karena yang pertama adalah ini bukan kumpulkan uang satu perusahaan. Karena tapi saya transfer antara teman ke teman. Jadi sekarang saya percaya sama komunitas ini membuat akhirnya saya lebih nyaman naruh uang di sini dibandingkan saya taruh uang di bank. Dasarnya apa Bapak bisa mengetahui hal ini? Dasarnya adalah karena kita saling transfer. Pengembalian dengan profit 30% sebulan tentu sangat menggiurkan. Namun di mata pengamat keuangan, hal ini tidaklah masuk akal. Tanpa adanya izin dan tidak ada produk yang datang ke tangan nasabah, menjadikan MMM arisan dana bergulir yang sangat beresiko. Dia tidak punya izin dari lembaga keuangan. Jadi kalau berdasarkan regulasi yang ada, institusinya bodong. Ini kita bicara hukum ya. Institusinya bodong. Artinya kalau Anda ikut, Anda tidak bisa berharap perlindungan negara. Karena negara itu hanya melindungi sesuatu yang berizin. Ya. Kedua, dari sisi pengelolaan, dia memberikan return 30% sebulan. Menurut saya nggak masuk akal. Nggak make sense gitu. Anda bisnis apa sih? Sebulan bisa dapat 30%, setahun 30% aja Anda udah hebat banget. Ya kan? Di tengah suku bunga sekarang yang nggak, ya kecil lah. Itu kan udah satu patokan bahwa bisnis ini bisnis beresiko tanpa izin. Ya, jadi artinya beresiko tanpa izin, udah bodoh nggak ada izin. Iming-iming keuntungan besar seringkali membuat orang lupa akan resiko investasi. Lalu apa saja yang harus diperhatikan jika ingin menempatkan dana? Jangan terburu-buru memutuskan berinvestasi. Kenali alur keuangan Anda dan tentukan tujuan utama Anda berinvestasi. Ketahui benar sarana, pengelola, dan program investasi yang Anda inginkan. Ada tidaknya izin hingga lokasi dan latar belakang pengelola.
Hal ini akan memudahkan Anda untuk mengetahui resiko yang mungkin terjadi. Jika Anda masih belum yakin, Anda dapat menggunakan jasa profesional seperti konsultan untuk membantu Anda memutuskan investasi mana yang paling tepat. Ingat, salah memilih sarana menempatkan dana bisa-bisa bukan untung yang didapat, melainkan buntung yang merapat. Tim TV One mengabarkan.